Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kita yang pertama untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, kita akan membahas tentang persediaan, khususnya persediaan yang ada di perusahaan dagang. Jadi kalau sebelumnya di pengantar akuntansi 1, kita lebih banyak membahas soal transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan jasa dan dagang. Nah, di pengantar akuntansi 2 ini kita akan membahas secara lebih mendalam tentang akun-akun tertentu, khususnya akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Jadi kalau kemarin kan transaksinya di pengantar akuntansi 1, transaksinya secara keseluruhan, ada transaksi pembelian, penjualan, piutang, dan seterusnya. Nah, kalau di pengantar akuntansi 2, kita akan lebih fokus ke akun-akun dari perusahaan barang dagang itu sendiri. Perusahaan dagang itu sendiri ya. Nah, khususnya apa? Kita akan bahas soal klasifikasi persediaan, kemudian soal perhitungan jumlah persediaan dan biaya persediaan itu sendiri, serta kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi dalam mencatat dan melaporkan persediaan pada laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, untuk tipe persediaan itu sendiri, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau di perusahaan dagang, ya persediaannya itu hanya satu aja. Jadi karena kegiatan utama dari perusahaan dagang itu ialah membeli barang kemudian menjualnya lagi, maka yang menjadi persediaan hanya barang-barang itu saja, barang-barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Sedangkan kalau di perusahaan manufaktur, nah, ini nanti akan banyak teman-teman temukan di mata kuliah akuntansi biaya misalnya, juga mungkin nanti akan ada juga di keuangan menengah ya, intermediate dan advance atau keuangan lanjutan ya. Jadi di perusahaan manufaktur itu karena sifat atau proses bisnisnya dia menghasilkan barang, maka persediaannya tidak hanya barang yang dijual itu sendiri, tetapi juga bahan-bahan yang dibutuhkan sampai menghasilkan barang jadi. Jadi makanya di situ akan ada persediaan mulai dari persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, dan juga akan ada persediaan barang jadi, barang yang akhirnya dijual atau dipasarkan kepada pelanggan. Jadi di situ perbedaan utamanya. Tapi untuk semester ini kita fokus dulu pada perhitungan persediaan barang dagang ya, secara sederhana. Jadi tujuannya supaya membantu teman-teman mahasiswa untuk memahami secara bertahap, mulai dari perhitungannya, bagaimana metodenya, metode-metode apa yang dipakai untuk menghitung, mencatat, dan melaporkan persediaan barang. Entah itu nantinya barang jadi, barang dalam proses, maupun bahan baku. Untuk menentukan jumlah persediaan sendiri, nanti teman-teman akan banyak mendengar istilah periodik dan perpetual. Kalau periodik itu intinya teman-teman akan tahu bahwa perusahaan itu akan melakukan perhitungan fisik atas persediaan barangnya itu pada setiap akhir periode atau pada periode pada akhir periode yang sudah ditentukan. Jadi misalnya akhir periodenya akhir bulan, setiap akhir bulan, maka setiap akhir bulan akan mereka lakukan perhitungan fisik. Jadi hanya itu saja dihitung pada akhir periode. Tidak ada jadwal perhitungan lain lagi kalau pakai sistem persediaan periodik. Sedangkan kalau pakai sistem persediaan perpetual, dia tidak hanya dihitung pada akhir periode, tetapi juga dihitung secara berkala setiap kali terjadi pembelian. Ya, jadi kalau kalian pikir ya, jadi kalau ada pembelian, otomatis itu akan menambah persediaan kita, nambah stok kita, ya kan? Jadi misalnya kamu punya toko kelontong, jualnya misalnya minuman ringan. Nah, setiap minggu kalian akan memesan dari misalnya si supplier minuman ringan tersebut, kalian akan memesan 1 kardus. Nah, otomatis ketika kalian memesan, kalian beli itu, kalian akan mencatat itu sebagai pertambahan persediaan atau penambahan stok. Lalu kemudian ada yang beli minuman kalian di kulkas, kalian masukkan kulkas, lalu ada yang membelinya. Otomatis itu akan dicatat sebagai pengurangan persediaan karena ada barang yang kalian jual atau ada pembeli yang datang ke tempat kalian. Seperti itu. Jadi
persediaan akan dihitung secara berkala kalau kita pakai perpetual setiap kali terjadi transaksi pembelian maupun penjualan barang dagang. Tapi di akhir periode tetap perlu ada perhitungan fisik ya untuk memeriksa ketepatan catatan persediaan perpetual itu sendiri dan untuk mengetahui kalau misalnya ada jumlah persediaan yang hilang mungkin karena lupa dicatat atau mungkin karena memang ada yang mengambilnya, jadi itu tujuannya. Oke, itu diingat ya, jadi ada perbedaan antara periodik dan perpetual. Oke. Nah, untuk menentukan jumlah persediaan, tahapnya tidak hanya melakukan perhitungan fisik, tetapi juga kita perlu menentukan kepemilikan barang tersebut. Jadi, untuk menentukan kepemilikan barang ini ada dua metode atau ya ada dua syarat utama yang perlu diperhatikan, yang istilahnya yang pertama adalah FOB atau Free On Board Shipping Point, dan yang kedua adalah Free On Board Destination. Nah, untuk Free On Board Shipping Point ini berarti bahwa pembeli akan membayar biaya pengiriman. Kenapa pembeli yang membayar biaya pengiriman? Karena kepemilikan baik hak maupun tanggung jawab atas barang tersebut itu akan berpindah ke pembeli. Ya, akan berpindah ke pembeli begitu kurir menerima barang dari penjual. Jadi begitu barang itu keluar dari gudang si penjual, itu kalau dia syaratnya FOB shipping point, itu berarti maka barang tersebut itu sudah menjadi milik si pembeli. Bedanya dengan FOB destination adalah kalau FOB destination, penjual yang membayar biaya pengiriman, sehingga itu berarti kepemilikan barang itu tetap berada di tangan penjual sampai barang itu tiba di gudang pembeli. Itu ya bedanya, sampai barang itu tiba di gudang pembeli. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan ketika nantinya, walaupun di bab ini tidak kalian kerjakan jurnal, namun kalian perlu memperhatikan syarat ini ya ketika kalian mencatat jurnal. Kenapa? Karena suatu perusahaan dagang itu perusahaan itu bisa bertindak tidak hanya sebagai penjual, tetapi dia juga bisa bertindak sebagai pembeli. Kok bisa, Bu? Iya, karena perusahaan dagang itu kan membeli barang untuk dijual kembali. Jadi ketika dia membeli barang pada suppliernya dia atau pemasok barang dia atau pabrik misalnya, ya kan? Misalnya suatu toko nih, dia sebut dirinya UD, usaha dagang apa? Lalu kemudian dia membeli barang untuk memenuhi kebutuhan dia untuk menjualnya kembali, dia akan membeli barang dari pabrik atau pemasok barang tersebut. Oke, sehingga di situ dia bisa bertindak sebagai pembeli. Jadi perlu selalu diperhatikan transaksi ini adalah transaksi apa. Oke, kalau misalnya transaksinya adalah misalnya transaksinya seperti ini. Dibeli barang dari PT X sebesar sekian dengan syarat FOB shipping point. Jadi misalnya perusahaan saya, UD Maria, membeli barang dari PT X senilai 10.000 misalnya, dengan syarat FOB shipping point. Kalau begitu, siapa yang harus menanggung biaya pengirimannya? Jadi sambil Anda mendengar, Anda bisa sambil membaca kembali dan mengira-ngira. Karena syaratnya FOB shipping point, maka yang menanggung biaya pengirimannya adalah pembeli. Pembeli dalam hal ini adalah UD Maria. Oke, ya kan? Jadi di situ kalian harus mampu menganalisa. Contoh lainnya, UD Maria menjual kepada Cecil, misalnya ada pelanggannya Maria bernama Cecil sebesar sekian 20.000 misalnya, dengan syarat FOB masih sama, FOB shipping point. Artinya yang menanggung biaya pengiriman UD Maria atau Cecil? Cecil kan? Oke.
Contoh lainnya, UD Maria menjual, ya kan, menjual kepada Cecil sebesar bla 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 dengan syarat FOB destination. Maka yang menanggung biaya pengiriman itu adalah siapa? Pembeli atau penjual? Kalau FOB destination yang menanggung adalah penjual. Sehingga dari contoh tadi yang harus menanggung ialah UD Maria. Jadi seperti itu ya, kalian perlu memahami syarat-syarat yang mungkin ada pada saat transaksi. Berikutnya, untuk menentukan biaya persediaan ada dua metode utama. Yang pertama metode identifikasi khusus dan yang kedua adalah metode asumsi arus biaya. Nah, untuk identifikasi khusus ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang barang-barangnya itu tidak terlalu banyak jenisnya dan juga tidak terlalu banyak jumlahnya. Jadi jenisnya tidak banyak, jumlahnya juga tidak banyak. Sehingga mudah bagi perusahaan itu untuk mengontrol barang mana duluan yang mau dia jual dan akan dia catat dengan mudah. Bahwa barang A atau barang B ini sudah terjual dengan sisa sekian, mungkin hanya 10 stoknya sehingga sisanya hanya 9. Jadi seperti itu. Jadi biasanya persediaan perusahaan yang menggunakan ini adalah perusahaan yang biasanya sih menjual barang-barang luxury. Jadi barang-barang yang biasanya harganya mahal atau mungkin jenisnya tidak banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah untuk dilacak dan dicatat. Sedangkan metode lainnya adalah asumsi arus biaya. Metode ini yang paling sering adalah metode FIFO, first in first out, dan metode average cost, biaya rata-rata. Nah, untuk first in first out itu dicatat yang barang yang paling awal dibeli adalah yang paling pertama juga yang akan dijual. Jadi biasanya metode ini digunakan untuk perusahaan yang menjual barang yang mempunyai tanggal kadaluarsa. Jadi misalnya Indomaret, kalau kalian lihat Indomaret, mas-mas atau mbak-mbaknya itu kan biasanya mengatur barang di etalase atau di kulkas, misalnya ada teh kotak, misalnya kan teh pucuk gitu kan. Nah, itu mereka akan geser yang dari belakang duluan, lalu mereka isi lagi ke belakangnya supaya ketahuan bahwa yang mana yang harus duluan dihabiskan sesuai dengan tanggal kadaluarsa yang paling dekat, seperti itu. Ya, sedangkan kalau biaya rata-rata itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang tanpa kadaluarsa tapi barangnya cukup banyak sehingga banyak jenis dan banyak jumlah stoknya, sehingga mereka perlu mengambil aja biaya rata-ratanya supaya lebih mudah untuk ditentukan harga pokok penjualannya. Nah, nanti kalian akan belajar yang namanya harga pokok penjualan, nanti langsung dicontoh kasusnya. Oke, ini masih FIFO yang tadi. Nah, ada contoh di sini ya, misalnya bisnis makanan dan minuman, ya kan? Jadi diatur berdasarkan tanggal kadaluarsa yang terdekat. Contohnya, hari Senin ada toko kelontong misalnya, mereka membeli persediaan susu kemasan 100 kotak. Di hari Senin mereka beli yang 100 kotak yang harga per kotaknya itu 10.000. Atau harganya totalnya 10.000 deh ya, biar mudah. Di hari Selasa mereka beli lagi 100 kotak, tapi harganya 20.000. Otomatis ada dua jenis persediaan di sini. Ada dua jenis persediaan. Jadi ada 100 kotak yang harganya 10.000 dan ada 100 kotak yang harganya 12.000. Kemudian di hari Rabu ada pengunjung yang datang atau pelanggan yang datang membeli 100 kotak. Nah, kalau pakai metode FIFO, otomatis yang akan dijual kepada pelanggan tersebut itu adalah yang pertama masuk. Yang pertama masuk adalah yang harganya 10.000. Maka HPP atau harga pokok penjualan yang dicatat, ya, harga pokok penjualan itu artinya harga belinya, ya, atau bahasa kasarnya harga modalnya. Harga modal yang dicatat di laporan laba rugi, ya, ketika kita menghitung laba atau rugi itu adalah yang 10.000. Oke, dan 12.000 itu sebagai persediaan akhir. Nah, ini berikutnya, nanti saya akan share materi ini, tinggal teman-teman baca dan lengkapi dengan menambah materi dari buku maupun dari video pembelajaran lainnya. Nah, selanjutnya di part yang kedua, saya akan langsung masuk pada contoh kasus untuk cara perhitungan menggunakan FIFO dan average. Sampai ketemu di part yang kedua.